Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang BMW M46 yang ada di depan saya ini. Ini kebetulan BMW di depan saya ini kilometernya baru 60 ribuan. Nah, konten hari ini saya mau membahas tentang apa sih perbedaannya antara kilometer yang banyak dan yang kecil. Nah, ini supaya apa? Supaya kalian tidak ditipu. Karena apa? Karena di BMW M46 itu kebanyakan speedometernya sudah pernah ganti atau sudah pernah ganti copotan atau sudah bahkan ada yang sampai muterin kilometer. Nah, jadi hari ini saya mau membahas apa sih bedanya dan gimana ciri-cirinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, yang pertama kalau saya biasanya ngelihat dari berdirinya mobil. Nah, berdirinya mobil ini tidak turun ke bawah bagian belakang atau bagian depan, nungging atau ke samping atau ke kiri atau ke kanan. Jadi harus tegak mobil ini. Itu biasanya saya ngukur dari mana? Dari tingginya ban sampai ke fender, roll fender. Nah, jadi kayak contohnya ini. Nah, ini saya ngukur dari jarak ini sampai ke fender. Nah, itu biasanya kalau mobil yang kilometernya masih rendah, itu biasanya tinggi banget dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tone dari warnanya, semuanya overall itu sama. Contohnya, misalkan gini. Dari komponennya dari cat, terus ada karet kaca, ada batang seperti batang batang wiper, spion, terus plastiknya spion, itu tone-nya semua warnanya semua sama. Sampai ke headlamp, sampai ke sen, sampai ke fog lamp, itu sampai ke grill pun juga, plastik grill hitam ini pun itu tone-nya sama. Hitamnya sama atau terangnya sama. Nah, itu biasanya kayak gitu. Karena apa? Karena dia satu umuran. Nah, kalau ini saya kasih contoh ya. Kalau kalian biasanya orang-orang itu kan berpikir, wah kalau biar seger mobilnya dicat ulang semua. Memang betul, seger kelihatannya. Tapi dari tone warnanya dari karet sampai batang wiper sampai karet kaca itu tidak sesuai. Jadi kelihatan ininya sudah lapuk atau sudah warnanya sudah mengkilat atau warnanya sudah nggak bagus, tapi catnya mengkilat. Ataupun bisa jadi juga dari grillnya. Grillnya redup tapi catnya mengkilat. Nah, itu kelihatan tone warnanya nggak sama. Nah, itu biasanya dari sisi luar. Oke, yang selanjutnya biasanya saya ngelihat itu di ruang mesin. Nah, ruang mesin ini yang paling nggak bisa dibohongin sebenarnya. Karena apa? Karena ruang mesin ini pasti panas. Ini pasti panas, ini pasti panas, ini pasti panas. Nah, kalau terus panas itu karena pemakaian jangka panjang dan kilometer yang banyak, itu sudah pasti akan ada yang terjadi perubahan pada warnanya. Itu nomor satu. Dan yang kedua, di header di bawah header knalpot di header itu pasti tingkat karatnya lebih banyak dibandingin sama yang kilometer baru 60 ribuan gini. Memang saya nggak bilang kalau kilometer 60 ribunya nggak ada karatnya di headernya. Pasti ada, karena apa? Dia panas. Tapi setidaknya tidak separah dengan yang kilometer yang let's say 150 ribuan atau 200 ribuan. Itu. Dan yang selanjutnya sama seperti pada saat kalian buka kap motor, itu tone warnanya dari plastik ini sampai ke selang, sampai ke cover dari intake dan cover untuk cover atas intake ini, dan sampai cover di depan ini semuanya tone-nya sama. Nah, ini kan kalau kalian ngeliat nih tone-nya sama nih. Dari bagian catnya, cat bagian dalam kayak gini, sama semuanya ini sama, masih sama. Semuanya serasi dan semuanya senada. Jadi tidak ada yang menonjol lebih mengkilat atau lebih biasanya kalau yang udah plastik kayak gini udah banyak terkena panas karena umur dan karena pemakaian kilometer yang banyak, itu biasanya warnanya sudah berubah, tidak seger, karetnya tidak seger, plastiknya nggak seger. Dan yang terakhir itu saya lihat dari setiap baut-bautnya nih, seperti kayak gini nih. Ini ada baut, ini ada baut untuk roda, untuk karet support untuk shock breaker, dan ini juga sama. Terus ada baut lagi. Nah, biasanya kalau yang sudah capek itu biasanya di pinggir-pinggir bautnya ini nih biasanya udah banyak yang lecet-lecet. Karena apa? Karena kebanyakan kena kunci. Terus satu, yang kedua, yang kayak gini-gini nih kebanyakan udah lecet-lecet nih pinggir-pinggirnya. Dan yang bagian dalam sini juga kayak tensioner, kayak di bagian headnya kayak gini juga udah banyak yang lecet-lecet karena kena kunci. Atau kebanyakan di sini nih, orang kebanyakan itu naruh kunci di bengkel itu, toolkit itu biasa taruh di sini nih. Nah, jadi biasa di sini pada lecet lah dan segala macam. Nah, itu salah satu ciri-cirinya yang memang terlihat kilometernya sudah banyak atau sudah banyak pembongkaran biasanya.
Yang terakhir itu yang saya lihat itu biasanya dari pegangan-pegangan cover. Nah, ini kayak pegangan cover nih. Nah, ini biasanya ini udah banyak yang patah, udah yang longgar. Nah, ini kan masih kenceng ya. Tuh, masih kenceng. Terus ini juga masih kenceng. Nah, itu kebanyakan udah pada patah. Dan ini pun juga sama nih. Ini biasanya udah ada yang longgar di bagian ininya, dan bagian sana udah ada yang longgar. Nah, itu karena apa? Karena biasanya karena umur, karena panas dan akhirnya sekali buka patah, getas, karena getas dan akhirnya patah. Nah, ini salah satu bagian yang nggak bisa dibohongin kalau kalian ngeliat interior. Jadi kalau kalian ngeliat mobil terus dibohongin, kilometernya dibilang rendah, padahal itu udah pernah diturunin atau udah pernah ganti copotan. Nah, itu biasanya kelihatan dari interior. Ini sangat jelas dan nggak bisa dibohongin. Nah, mobil ini salah satunya yang kalian harus teliti itu pertama dari karet pintu. Karet pintunya itu biasanya sudah habis, sudah tipis, dan bahkan sudah ada yang robek panjang. Nah, itu udah pasti bukan kilometer yang rendah. Dan selanjutnya biasanya dari grip handle pintu kayak gini, karena BMW itu di M46 ini dia bahannya soft touch ya. Jadi ini kalau sering kepegang itu biasanya dia lebih habis. Nah, ini kayak gini nih masih ada gripnya. Walaupun ada sedikit habis di bagian dalam, tapi bagian luarnya masih gripnya masih bagus. Itu satu. Dan yang kedua, dari setir ini juga sama gripnya. Ini juga bagian atas ini sudah mulai habis, tapi di sini masih ada gripnya. Nah, ini biasanya kalau yang udah sudah kilometer banyak, ini biasanya udah lurus banget, bahkan udah sampai bisa dipelintir biasanya. Karena apa? Di sini kena panas dan akhirnya dia bisa dipelintir. Nah, memang bisa, setir ini bisa diganti atau door trim pun bisa diganti. Nah, tapi balik lagi yang saya bilang, tone-nya tidak akan sama. Jadi kalau kalian ganti setirnya, ini pasti tone-nya setir ini lebih bagus daripada dashboardnya. Dan tone dari setirnya ini pun tidak akan lebih bagus biasanya dari joknya. Nah, tapi kalau di mobil ini semua masih serasi. Dari dashboard sampai setir sampai grip di sini itu masih warnanya satu tone semua. Oke, dan selanjutnya ini dari jok. Nah, jok ini kebanyakan karena BMW ini mempunyai jok yang melindungi di bagian pinggangnya. Nah, di sini biasanya bagian dari sisi yang kanan ini biasanya sering habis atau sering lecet, bahkan sudah ada yang robek. Nah, di sini ini masih sempurna banget nih. Ada sedikit banget. Nah, ini karena pemakaiannya. Malum lah ya, dari tahun 2004 kilometer 60 sekian, 61.000 kalau salah. Nah, ini sudah ada yang kayak gini. Ini sangat wajar dan ini sangat realistis lah dengan melihat kilometernya. Dan jok ini pun belum kempes. Ini kalau kita lihat nih, joknya belum kempes nih. Masih kencang banget busanya. Nah, kalau yang sudah kempes biasanya dia sudah layu banget. Dari tekstur kulitnya layu dan dari busanya pun sudah empuk banget. Dan ini kan masih membal. Dan yang terakhir itu biasanya dari cover dari cover joknya itu biasanya ada yang pecah biasanya. Karena apa? Karena joknya busanya sudah terlalu mendem. Nah, ini memang ada yang pecah sedikit. Tapi ini kalau saya rasa ini karena memang pada saat orang duduk dia nggak hati-hati jadi langsung jebrek gitu. Tapi di sini kelihatan dari tone warnanya semuanya masih bagus banget. Nah, di sini juga di konsol tengah ini kebanyakan M46 ini biasanya di sini sudah patah dan sudah grepes-grepes, dan dari tekstur dari ini pun ini kelihatan sudah banyak kena kuku-kuku, dan dari tulisan-tulisan dari interior ini pun juga biasanya sudah habis dan sudah mulai terkena kuku. Dan ini yang paling terpenting biasanya dari tray di belakang ini masih sempurna banget. Makanya saya bukanya hati-hati banget nih traynya. Nah, ini biasanya kalau yang sudah kilometer udah banyak biasanya udah nggak ada. Karena apa? Ini bisa dibeli sebenarnya, cuma mahal harganya. Kalau nggak salah sekitar 1 jutaan. Intinya itu. Dan dari plafon juga sama, tone-nya juga sama. Dari setir, dashboard, terus kelihatan dari interiornya masih kencang-kencang. Tidak ada yang longgar-longgar nih. Wood panelnya pun nggak ada yang longgar-longgar. Nih, dari AC-nya pun nggak ada yang longgar-longgar. Dan yang paling kelihatan banget sebenarnya di sini. Di M46 itu kan dia kalau glove box-nya ini kalau dibuka, dia tuh akan terbukanya soft. Nah kebanyakan kalau M46 lain biasanya pas dibuka dia langsung gedubrak gitu. Nah, ini dia masih soft banget. Gitu. Nah, di sini juga ada service record. Service record perbaikan dari saya, showroom saya. Terus dari orangnya juga ada. Dan ini ada lengkap manual book. Nah, ini juga kelengkapannya juga kalian harus perhatiin. Nah, oke, itu dari bagian interior.
Nah, ini interior bagian belakang. Yang pertama kali, ini seharusnya sih pas first impression saya buka pintu bagian depan ya, pintu bagian supir. Itu biasanya wanginya masih wangi BMW banget. Nah, wanginya BMW ini sangat khas banget karena apa? Karena dari kulitnya ini. Dari kulit ini dan dari kulit dashboard, dari kulitnya door trim. Nah, makanya BMW itu kalau kulitnya sudah pernah diganti, itu baunya akan menghilang. Jadi tidak seperti bau BMW banget. Nah, ini masih baunya bau BMW banget. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari karpet dasar ini nih. Kalian lihat karpet dasarnya ini kebetulan warna beige, warna coklat muda. Nah, jadi kelihatan banget mobil ini, kelihatan yang jorok atau enggak, atau kelihatan kalau mobil ini bener atau enggak kilometernya. Nah, ini tone-nya masih sama, walaupun ya pastinya dari tahun 2004 pasti akan ada kotor ya. Kayak gini ada ada bercak-bercak dan segala macam pasti ada. Tapi tone warnanya sama antara karpet dasar, konsol, sampai ke backseat ini, cover backseat, sampai ke joknya ini semua, sampai ke cover pintu ini, sampai ke pilar B-nya ini semua tone-nya masih sama. Terus setelah itu biasanya ketinggalan. Saya biasanya ngelihat dari pedal kaki. Nah, itu pedal kaki itu ada pedal kaki rem sama pedal kaki untuk gas. Nah, itu kelihatan kalau yang sudah capek itu biasanya sudah gripnya di pedal kakinya itu biasanya sudah tipis. Pedal kaki yang buat rem ya. Nah, itu kan karena teksturnya karet. Nah, itu biasanya sudah tipis. Nah, itu kan masih sempurna banget tuh. Masih coraknya masih oke banget. Nah, itu kelihatan. Dan selanjutnya biasanya saya ngelihat dari sini. Dari rel, dari jok. Rel jok ini kelihatan kalau yang sudah pernah dibuka atau belum. Nah, biasanya kilometer 60 ribuan kayak gini biasanya belum pernah dibuka. Tapi ini memang pernah dapat kasus juga, saya kilometer lebih rendah saat itu, tapi pernah dibuka karena waktu itu dia pasang karpet dasar. Tapi at least akan kelihatan lah ini dari rel joknya ini kelihatan kalau rel jok yang sudah ada karatnya atau sudah pernah kena bongkar atau pernah dicat ulang itu akan kelihatan. Oke, ini bagian interior belakang. Yang terakhir itu biasanya saya ngelihat dari cover third party dari stop lamp ini belakang. Nah, ini biasanya ini kan masih bagus banget ya. Nah, ini biasanya sudah patah dan bahkan yang udah sampai ada yang hilang dan sampai bahkan yang udah diginiin aja nih udah rapuh banget. Nah, itu kurang lebih lah gitu. Nah, sekarang ini kita ke bagian belakang atau bagian keseluruhan dari mobil ya. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir itu biasanya dari kelengkapan. Tapi sebelum menuju ke yang terakhir, saya ngebahas dulu bagian belakang. Bagian belakang ini sama kayak bagian depan, tapi sedikit saya ulangin dulu. Jadi dari tone warnanya sampai tone dari karetnya ini harus sama, serasi, terangnya sama, redupnya sama, dan sampai di stop lamp pun juga, di tail light pun juga, sampai di terang lidnya pun juga sama. Ini kan serasi ya, kalau dilihat dari list body sampai ke terang lidnya, sampai ke sampai ke tail lightnya, sampai stop lampnya, ini sampai ke karetnya, ini semua sama serasi dengan warna bodinya. Terangnya, maksud saya terangnya sama dan redupnya sama. Oke, yang terakhir itu kalian harus biasanya kilometer rendah itu wajib harus ada kelengkapannya. Nah, kuncinya, contohnya, kuncinya di sini ada 3, 1, 2, 3. Ini kalau menurut saya masih kurang, karena apa? Harusnya ada yang kuncinya yang tipis, yang buat di dompet, yang cadangan untuk di dompet yang kecil. Satu, yang kedua, ini dari manual book service book. Manual book service booknya ini lengkap semua. Dari service recordnya sampai panduannya ini semua ada semua. Sampai panduan untuk head unitnya juga ada. Dan di sini ada service record. Dan yang terakhir itu dari toolkit kunci-kunci bawaan dari BMW-nya semua. Nah, ini masih ada saya lupa namanya. Ini baut lock nut namanya, baut lock nut. Ini untuk kunci ban. Jadi kalau masih original ini biasanya dari sininya nih. Nah, ini contohnya nih. Ini masih ada baut lock nut-nya. Nah, ini kuncinya harus bisa dibuka cuma pakai ini. Kalau ini nggak ada, berarti nggak bisa dibuka. Oke, dan ini masih ada towing. Ada kunci roda, ada kunci busi, ada tang, dan lain-lain lah, obeng dan segala macam. Nah, ini tidak semua sih ada. Ini harusnya ada kunci 10-8, tapi ini nggak ada. Tapi it's okay lah. Mungkin hilang atau ketinggalan biasanya di bengkel. Nah, ini juga kalian harus hati-hati kalau kalian servis mobil ditinggal, ini kalian harus fotoin dulu kalau bisa. Jadi biar
kelihatan supaya tidak terjadi fitnah. Oke. Dan ini dari biasanya saya ngelihat ini dari roda cadangan. Nah, ini kelihatan ini sih ada covernya, masih ada apa namanya, masih ada dongkraknya bawaannya, bukan dongkrak yang segitigaan, dan di sini juga masih ada segitiganya. Dan di sini masih karpetnya pun juga, karpet di bagian dalam bagasinya ini pun tone warnanya sama, nggak kotor, dan tone warna sama plastik covernya masih bagus. Oke, yang terakhir kita buat nyalain mesin ya. Terakhir kita bahas tentang nyalain mesin. Ini akan kelihatan banget kilometer ini masih rendah atau udah banyak. Oke, ya. Oke, sebelum masuk tentang nyobain mesinnya, getaran mesinnya dan segala macam, saya selalu memastikan dari kondisi keelektrikalannya yang paling minor dulu. Nah, ini biasanya kayak ini nih. Ini saya buka kacanya 4-4-nya melalui dari kunci. Nah, ini harus aktif. Karena apa? Kilometer 60.000 itu biasanya belum pernah dioprek-oprek atau belum pernah dijamper-jamper, jadi pastinya harusnya masih aktif. Nah, ini saya juga belum pernah coba. Ini saya hold di locknya, ternyata alhamdulillah masih sempurna. Dan ini saya buka. Oke, dan ini untuk unlocknya masih kebuka semua. Oke, nah ini sekarang kita nyobain kompresi mesinnya. Memang kalau mau secara detail, kompresi mesin itu enaknya tuh dites di bengkel. Jadi supaya kelihatan berapa berapa tekanan mesinnya. Tapi kalau saya pribadi, saya ngerasain dari awal starter aja saya udah ngerasain kalau ini mobil ini enak atau enggak. Nah, ini contohnya. Saya coba starter. Sorry, bukan kunci yang ini ya. Oke. Nah, apa ciri-cirinya? Saya ulang. Ulang. Oke. Nah, starternya kalau dihitung hanya 0, berapa detik dan dia langsung menyambar, langsung hidup kondisi mesinnya dan padat, tidak cet enggak, yang cet enggak gitu, tapi cet deng gitu. Nah, jadi kompresinya padat dan dari kerja dari mesinnya itu cepat, injektornya cepat meledak dan pistonnya cepat naik dan cepat turun. Nah, ini saya ulang lagi ya. Dan bending starternya pun tidak ada ngelos. Nah, biasanya kalau yang sudah kilometer udah banyak, biasanya bending starternya kelihatan lebih agak lama sedikit dari ini. Kalau ini durasinya, nah, dia langsung menyambar. Oke, itu awal starter. Setelah di starter, itu biasanya saya matiin AC, saya pegang dari getaran mesinnya. Nah, ini getaran mesinnya hampir sempurna. Masih ada getaran sedikit, tapi nggak tahu, mungkin dari mounting transmisi atau dari mounting mesin. Dan ini halus. Dan setelah itu baru saya nyalain AC. Nah, nyalain AC, kalian dengerin ada bunyi yang aneh nggak? Ada bunyi cicit, atau bunyi krok, atau bunyi tensioner, atau bunyi dari blower yang baru terbuka. Dan rasain pada saat kalian nyalain AC, rasain tekanan mesinnya itu sama, tidak berubah, tidak ngeeng gitu, nggak batuk lah istilahnya gitu. Nah, ini salah satunya kalau mobil ini masih dalam kondisi yang sangat baik. Oke? Oke, teman-teman, itu tadi tips-tips untuk kalian ngelihat kilometer realnya benar atau enggaknya real kilometer rendah. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari mobil. Bukan hanya untuk BMW 46 aja, tapi semuanya S90 dan segala macam. Nah, itu kurang lebih cara melihatnya seperti itu, supaya kalian nggak dibohongin. Oke, teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.